Desa Kaliwungu merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Desa yang terletak di wilayah bagian barat kota Kretek ini memiliki luas wilayah 333,66 hektar. Secara topografi, Desa Kaliwungu terdiri atas dataran rendah atau perbukitan dengan ketinggian kurang lebih 10 meter di atas permukaan air laut. Yang berbatasan dengan Desa Mijen di sebelah timur dan Desa Betasrapi di sebelah utara dan Desa Sidorekso di sebelah selatan dan Desa Papringan di sebelah barat. Terdiri dari 2.635 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 7.912 jiwa. Desa Kaliwungu memiliki 191,35 hektar lahan persawahan yang hingga saat ini mampu menopang swasembada pangan. Desa Kaliwungu merupakan desa yang kaya akan potensi, diantaranya potensi ekonomi dari sektor pertanian. Potensi lainnya yaitu dari pembuatan batu bata yang masih menggunakan metode tradisional. Potensi ekonomi lainnya yaitu dari segi peternakan, setidaknya terdapat 10 kelompok ternak di Desa Kaliwungu. Desa Kaliwungu memiliki visi gotong royong membangun Desa Kaliwungu yang jujur, adil, sejahtera, berbudaya, dan berakhlak mulia yang didukung oleh aparat pemerintah desa yang berprofesional dan bertumbuh pada sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi. Yang pertama, mewujudkan pemerintah desa yang jujur dan berwibawa dengan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa. Yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai. Yang kelima, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa. Yang keenam, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal. Dan yang ketujuh, meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafi'i Nur, Kepala Desa Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Di Desa Kaliwungu memiliki banyak potensi desa, di antaranya pertanian. Sektor pertanian ini mempunyai banyak wilayah yang bisa dikelola oleh masyarakat warga Desa Kaliwungu. Di lahan Desa Kaliwungu masih luas yang bisa dikelola oleh warga Desa Kaliwungu untuk menerapkan swasembada pangan. Dari kerajinan terdapat bermacam-macam jenis, diantaranya joglo, gebyok, dan ukir. Ini yang banyak diminati oleh anak-anak muda. Di antaranya Karang Taruna, Pok Darwis, dan Bumdes nantinya. Dari segi wisata, Kaliwungu juga mempunyai banyak potensi wisata. Di antaranya wisata religi Mbah Rogomoyo, Mbah Siti Syarifah Aminah, dan Sri Growong. Ini setiap hall diadakan kirap sesuai adat masing-masing. Melihat potensi Desa Kaliwungu, kami juga mengupayakan kepada Bumdes supaya bisa mengelola di beberapa tempat PKL dan pengelolaan sampah di wilayah Desa Kaliwungu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain potensi pertanian yang luas dan melimpah, Desa Kaliwungu memiliki mikro, kecil, dan menengah. Di bidang industri kreatif juga terus bermunculan, mulai dari konveksi, bordir. Selain itu, di kawasan Desa Kaliwungu juga terdapat banyak sekali pengusaha mebel
dan menjadi potensi ekonomi yang dikembangkan di desa itu sendiri. Di sana juga terdapat pengusaha spring bed. Tak hanya itu, berbekal tangan terampil di desa Kaliwungu juga terdapat sejumlah home industri kerajinan seperti rajut, souvenir, dan pengrajin seni ukir gebyok yang saat ini semakin diminati generasi muda. Demi meningkatkan sektor ekonomi desa, Pemdes Kaliwungu juga merencanakan beberapa badan usaha milik desa dengan menggandeng para pemuda dan ibu rumah tangga, mulai dari pengelolaan halaman parkir pekerja kaki lima yang berjejer atau berdagang di sekitar tugu wisata, melayani masyarakat, dan juga terdapat jasa catering. Desa Kaliwungu menjadi desa rintisan wisata yang memiliki banyak potensi wisata yang akan terus dikembangkan, terutama wisata religi. Salah satunya yang melekat dengan desa Kaliwungu yakni makam Mbah Rogomoyo. Beliau merupakan penggagas rumah adat Soko Papat Kembang Songo yang menjadi salah satu rumah adat khas Kudusan. Selain makam Mbah Rogomoyo, ada juga makam Mbah Siti Syarifah Aminah dan Hasan Abdullah yang akan melengkapi destinasi wisata religi di desa Kaliwungu. Beliau merupakan cikal bakal di Dukuh Gerung dan Dukuh Teguhan. Sedangkan potensi wisata alami desa Kaliwungu terdapat Sendang Kaliwungu dan Belik Siti Growong. Sejalan dengan penguatan sebagai rintisan desa wisata yang menampilkan potensi wisata religi di desa Kaliwungu, terdapat 7 masjid yang terus mendapatkan perbaikan infrastruktur jalan di desa Kaliwungu. Dalam kondisi yang baik, pemerintah desa Kaliwungu berkomitmen untuk menjaga akses jalan warga untuk tetap baik dan segera melakukan penanganan jika terdapat jalan rusak bagi masyarakat. Pemerintah desa juga membuat program bagi masyarakat dengan hunian tidak layak. Pemerintah desa Kaliwungu merencanakan program bedah rumah. Di tahun 2021, tercatat setidaknya sudah ada 19 rumah yang sudah mendapatkan bantuan renovasi. Pemerintah desa Kaliwungu juga menyediakan fasilitas olahraga, setidaknya terdapat 3 lapangan voli dan 1 lapangan sepak bola di desa Kaliwungu. Di bidang pendidikan, Desa Kaliwungu memiliki sejumlah fasilitas guna mencerdaskan generasi bangsa, mulai dari PAUD, SD, MI, MTS, dan juga terdapat sekolah luar biasa, mulai dari tingkatan SDLB, SMPLB, dan SMALB. Seiring dengan pengembangan potensi desa Kaliwungu, pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK desa juga ikut serta berperan aktif melakukan inovasi. Pemerintah desa Kaliwungu juga meluncurkan aplikasi yaitu Kaliwungu Juara. Aplikasi dengan segudang layanan ini menyediakan berbagai informasi desa, mulai dari profil desa hingga pemberitaan kegiatan desa, dan tidak kalah penting laporan warga juga bisa melalui aplikasi tersebut. Pelayanan yang diberikan desa Kaliwungu tidak hanya pelayanan yang dilakukan secara online, tetapi warga juga bisa secara langsung atau offline kepada desa untuk melaporkan kendala yang dialami masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan mahasiswa Institut Agama Islam Kudus, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, akan mewawancarai terkait ekonomi makro Islam. Tugasnya yaitu tentang perekonomian desa. Dengan saya Rizky Arya Azenda yang 95, dan dengan saya Pak Putri yang 79. Saya dari Imam Sari ini 65. Seperti itu sebagai sekretaris desa. Bertanya terkait apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan perekonomian desa
Kalau tidak sekarang kan semuanya serba digital ya. Mungkin untuk mengajak warga untuk melalui proses digital itu agak sulit. Kalau misalnya kita ya, mungkin orang-orang lebih suka. Tapi di desa sendiri di sistem dimasukkan ke sistem Pak untuk pelayanan. Tapi kamu tidak bisa memang yang lain tantangan yang lain tidak bisa makan dia sih belum begitu ya bang saya lebih tapi kalau menurut aku sendiri sih sudah aja sih pak tantangan besar tuh nggak lewat ini sudah lebih baik sama yang terkait gimana kalau pendidikan yang meningkatkan kesejahteraan perekonomian di desa dan untuk di desa sendiri waktunya itu bagi-bagi yang tahun-tahun sekarang ini juga banyak yang sekitar yang sekarang jadi orang tua tapi kalau untuk anak-anaknya yang sekarang itu pendidikannya gitu ini mah SMP untuk infrastruktur di desa sudah dikembangkan kalau tahun ya perkembangan itu ini kesenian dari desa tahun ini misalnya akan diselesaikan jadi banyak sedikit demi sedikit supaya lebih bagus ya terus untuk pembangunan kayak sekolah itu juga tahun ini sudah ada anggaran tapi untuk realisasinya sendiri masih menunggu soalnya menyelesaikan pembangunan yang ini dulu Sekolahnya di sini udah ada berapa sekolah? SD, SMP. Kalau untuk SD-nya sendiri itu SD ini sampai satu kali. Kalau untuk madrasah ada itu madrasah Miftahul Ma'arif itu ada itu sampai MTS itu juga kalau SMP nggak ada itu ke depan itu udah bukan wilayah lagi maksudnya nama sudah besar bisa sudah besar kita masuk di sana tapi kalau untuk SD luar biasa malah ada di sini ya di depan sana terkait jalan sudah bagus ya mungkin ada beberapa jalan yang rusak tapi masih layak kok dilewati. Kami dari mahasiswa IAIN Kudus Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Alina Sari. Nama saya Fitri. Nama saya Rizky Arya juga. Tujuan kami di sini ingin mewawancarai sedikit mengenai perekonomian desa di Kaliwungu ini. Saya mulai pertanyaan pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan perekonomian desa Kaliwungu ini? Untuk tantangannya ini karena pasaran berebut, makanya kita harus pandai untuk bisa itu memberi atau bisa bagaimana supaya peminat ini kencang untuk bisa ada daya tarik untuk membeli sesuatu. Hanya misalnya kami dari desa itu perekonomian dari anak-anak atau warga desa sini tentang kebiok ini kita juga
pemasarannya banyak orang bersaing itu juga banyak. Artinya kami juga membutuhkan bagaimana supaya kayu bisa dapat harga yang reda, bisa jual harga tinggi. Itu sudah harapan yang pasti seperti itu. Jadi kita tetap mengimbangi, mencari keseimbangan antara pengrajin-pengrajin Indonesia. Kalau untuk kondisi ekonomi di desa selama beberapa tahun terakhir ini gimana? Kemarin ketika ada BPS untuk penanganan ekonomi ya, stabil, artinya tidak ada abu yang signifikan, mungkin turun atau naiknya tidak, ya itu biasa. Cuman untuk pertanian ini agak merugi, turun karena banyak hama, banyak gagal sih enggak, cuman untuk daya kualitasnya separuh tadinya. Untuk peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi itu apa ada itu ya, ada peran untuk pendidikan Dan untuk kesejahteraan ekonomi di sini? selama ini saya belum ada laporan pendidikan. Artinya dari anak didiknya atau dari pendidiknya, dari pendidiknya itu dari pihak masyarakatnya, mayoritas pendidikannya bagaimana bisa mengaruhi ke ekonomi. kelihatannya baik-baik saja, Pak. Tidak ada masalah karena selama perusahaan pabrik itu masih buka, bisa ya libur kan ini perekonomian masyarakat stabil karena dari desa Kaliwung ini kebanyakan buruh pabrik. Kalau pendapatan rata-rata per kapitanya di desa Kaliwung ini berapa? Susah bisa. Jadi langsung yang program bantuan sosial yang ada di desa Kaliwung ini itu ada apa saja Pak? Ada beras, ada BLT, ada bedah rumah, ada kartu keterangan surat keterangan tidak mampu, itu juga membantu dari sosial, terus pendidikan, Kesehatan juga. kesehatan. Oke, terakhir pertanyaannya, apa harapan dan rencana untuk masa depan perekonomian di desa Kaliwung? Harapan tentu kami juga ingin warga masyarakat desa Kaliwung ini bisa meningkatkan perekonomiannya. Jadi kami juga membentuk ada showroom, kios, rencana itu juga untuk meningkatkan kapasitas ekonomi di desa Kaliwung. Artinya karena Kaliwung ini potensinya dengan biok, maka kami menyediakan showroom atau tempat untuk jujukan. Jadi misalnya warga ada tamu dari luar kota bagus ya, ini seperti sampel misalnya, itu kami bisa menunjukkan ke showroom tersebut. Itu rencananya seperti itu. Ya udah, terima kasih atas waktunya sama jawabannya Pak. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sama-sama kerja yang tekun Amin, ya. oleh cita-cita yang setinggi-tinggi. Wow.
Oke Pak, suwun nggih. Sek